Hai friends, kali ini saya ada di Sexual Health Center Jakarta. Ini juga ada di H Clinic lantai 3. Saya akan memberikan edukasi bagaimana how to upgrade your sex life in bed. Jadi ada beberapa perempuan akan ketemu dan akan melanjutkan beberapa pertanyaan sama saya. Kayak apa pertanyaannya dan apa aja isi paparan saya? Lihat yuk. Kita buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Thank you so much untuk bergabung di sini. Aku senang karena biasanya agak susah sekarang ya berinteraksi itu. Orang rata-rata pada pakai gadget gitu ya. Maksudnya kalau ada orang beneran lebih enak diajak ngomong sebenarnya. Apalagi tentang sex life ya. Memang ini juga ada online tapi nggak apa-apa, kita akan belajar sama-sama. Di sini mungkin rules-nya dulu, ya kan? Kita masih ada grounding rules. Ya, kelihatan kan? Oke. Jadi di sini aku tuh adalah seorang sex positive advocate gitu ya. Even sebagai seksolog, sex positive advocate itu sebenarnya encourage setiap dari kita untuk bisa berperilaku seks yang sehat. Jadi nanti mungkin ini ada pertanyaan baik nanti online lewat Sexual Health Center maupun dari mbak sekalian yang ada di sini, gak apa-apa, tanya aja. Meskipun kamu ya, kamu boleh nanya. Boleh kan? Iya. Boleh ya? Kita belum menikah. Apa ya? Gak apa-apa gitu. Jadi ini kan sebenarnya seksualitas itu tidak privilege untuk mereka yang sudah menikah aja. Gitu ya. Begitu kita sudah, yang perempuan sudah menstruasi, laki-laki sudah mimpi basah, kita sudah memiliki kehidupan seksual. So apa yang harus kita lakukan ya itu yang bisa menentukan nilai-nilai hidup kita sebenarnya. Jadi dalam konteks seks positif tadi kita tidak menghakimi apapun pertanyaannya, tidak ada pertanyaan bodoh ya, tanya aja, tidak ada pertanyaan aduh basic banget aku mesti nanya yang segitu epicnya, yang nggak usah gitu. Kalau memang itu adalah sesuatu yang jadi pikiran misalnya ini kayak gini nggak sih, ini bener nggak sih gitu, nggak apa-apa ditanya aja gitu ya, karena mungkin itu yang bisa memperkaya saya, demikian juga teman-teman yang lain yang ada di sini. Sorry ya, ini batuknya masih agak-agak ini, apalagi kalau semangat nih, maafkan. Soalnya upgrade ya. Selalu kalau ngomongin ini nih semangat 45 itu ya. Oke, jadi kita akan punya nanti ini dari pertanyaan-pertanyaan biasanya baru kita sadar bahwa oh ada ya orang yang kayak begini, oh ada banget gitu ya, oh ada orang yang nanti bakal beda sama kita, ya nggak apa-apa juga gitu ya. Nggak selalu bahwa oh karena kita agamanya sama berarti cara mengaplikasikannya juga harus sama persis. Nah ini yang akhirnya jadi menghakimi gitu kan ya, setiap orang nggak apa-apa punya pilihannya sendiri karena kita punya nilai-nilai juga yang berbeda. Oke. Nah, salah satu teknik yang sebenarnya paling ampuh untuk mengupgrade kehidupan seksual kita ya diranjang dengan partner kita, baik partner itu namanya suami, istri, itu ya, lover atau apapun itu juga, kita kembali lagi kepada yang namanya sexploration. Gitu, sexploration itu adalah setiap individu ya bereksperimen secara sensual dan seksual dalam kontak seksualnya, jadi finding out about each other sexually. Nah penting sebenarnya buat kita untuk memahami bahwa seksualitas itu nggak melulu tentang penetrasi, nggak selalu tentang oh ya ini kalau dalam konteks heteroseksual, oh ini ada penis, ini ada vagina, terus dia masuk udah. Kalau kayak gitu mas teknis doang ya, makanya saya suka bercanda yang bisa bikin anak belum tentu bisa bikin enak ya gitu. Gitu. Jadi kembali lagi pada bagaimana kita bisa ekspresif. Nah itu yang biasanya penuh penghakiman. Nanti kalau aku teriak-teriak kayak perempuan murahan di film porno, aku nggak dihargai lagi. Belum tentu juga sih ya, bukan itu gitu intinya. Intinya adalah memahami ekspresi seksualitas kita dan merasa nyaman dengan pasangan kita. Makanya saya bilang pernikahan itu tidak untuk semua orang gitu ya. Pernikahan itu untuk mereka yang benar-benar yang mau berbagi gitu. Nah kalau dalam konteks pernikahan pun ada banyak hal-hal yang juga diterobos di dalam urusan seksual. Nah itu seperti apa nanti kita lihat ya.
Nah, kenapa sih kita harus belajar sexploration? Kalau menurut salah satu guru saya, Barry McCarthy, ya dia mengatakan bahwa seksualitas itu penyebabnya sangat-sangat banyak, multikausal gitu ya. Terus dimensinya juga banyak gitu. Terus sangat kompleks. Setiap individu punya preferensinya masing-masing gitu ya. Bukan karena soalnya saya fetishnya ini, saya fetishnya itu. Tunggu. Fetish itu penyimpangan perilaku seksual. Beda dengan sexual preference atau pilihan perilaku seksualnya. Karena dia suka banget mencium leher, mencium kuping gitu ya misalnya, atau mencium tulang belikat misalnya, bukan berarti dia fetish. Bisa jadi karena ya dia senang aja gitu lah mengeksplor bagian itu. Kalau saya sukanya diciumin bagian sini, apakah saya fetishnya di situ? Belum tentu juga. Bisa jadi itu hanyalah sebuah sexual preference. Kalau fetish berarti kalau tidak dirangsang dengan cara tertentu atau bagian tertentu gitu ya, itu dia tidak bisa turn on sama sekali, atau bahasa gaulnya nggak bisa horny sama sekali. Jadi belum tentu juga soal fetish. Bisa jadi kita juga kadang-kadang berasumsi, begitu nikah kita akan punya anak, kita akan hubungan seksual, harusnya natural aja. Semua orang harusnya bisa gitu ya. Semua orang harusnya bisa, belum tentu semua orang juga. Belum tentu semua orang harus bisa melakukan hubungan seksual gitu ya. Karena ada misalnya beberapa kasus kayak vaginismus gitu. Vaginismus itu terjadi yang namanya involuntary muscles, di mana si vaginanya, otot-ototnya ngambek aja. Kitanya udah relax ini. Sexual Health Center sudah beberapa kali menerima klien-klien demikian. Kalau ditanya, ini maaf ya, bukannya mau mendiskreditkan beberapa objin gitu ya. Kadang saya tanya, udah ke objin belum? Udah, katanya suruh nonton film porno. Waduh, nggak bisa. Ya. Vaginismus itu ototnya ngambek aja. Vagina ini sama sekali nggak mau kebuka. Keras sekali, luar biasa. Gitu ya. Jadi kalau kita mau relax dulu, biar zen dulu, ya nggak bisa. Karena itu involuntary muscles, tidak bisa dikontrol lagi sama otaknya. Memang harus ada beberapa tindakan tergantung dari level-level dari vaginismusnya. Makanya di Sexual Health Centers kami ada ahli ini kulit kelamin ya. Kami juga kerjasama dengan obgyn, urolog, androlog dan sebagainya. Supaya apa? Supaya secara komprehensif bisa membantu si individu-individu dengan permasalahan seksualitasnya. Karena apa? Ya sangat kompleks. Setiap individu itu unik gitu dan berbeda untuk setiap tahapan-tahapan seksualnya. Oke. Tadi mbaknya ngapain mbak? Masukin kursi. Tetap, karena itu demonya. Oke. Nanti kalau kita aku cut dulu sebentar. Belum. Nah, what is boundaries? Nah, sebelum kita mau mengeksplor, mau pakai gaya, aku mau Kung Fu Panda, Mbak Zulia, aku mau muter, aku mau begini, gayanya aku mau show off, mau helikopter 360 derajat gitu ya. Apapun itu, tidak akan enak kalau kita nggak paham boundaries. Karena misalnya gini, mereka-mereka yang sudah di-treat vaginismus, udah sembuh, ya, ada yang sampai operasi, ada yang sampai mesti dikasih botox dan sebagainya, gitu ya, botox pada vagina untuk merelakskan si vaginanya ya, tergantung dari gangguannya itu biasanya. Setelah perawatan, mereka pikir ya udah, teknis masuk ke dalam vagina, that's it. Tapi kok nggak enak juga ya, gitu. Karena ada beberapa hal yang orang itu kalau udah mikirin seks, kadang-kadang terlalu heboh mikirin yang banget, sama mikirin yang enggak aku bukan orang seperti itu gitu ya. Kita lagi berbicara mengenai mengupgrade kehidupan seksual kita. Nah, sebelum mengupgrade kehidupan seksual kita tadi sepakat untuk sama-sama menjadi individu yang seks positif atau tidak menghakimi sesimpel pertanyaan teman-teman nantinya gitu ya. Nanti tidak ada pertanyaan bodoh, saya ingin semua pertanyaan yang basic sekalipun tanyain aja, karena saya bisa belajar dari teman-teman semua sebagaimana teman-teman juga belajar dari saya. Jadi nanti tidak ada penghakiman, this is a safe space gitu ya, yang semuanya boleh bertanya apa aja gitu ya di sini tentang seksualitas. Jadi tadi kita setuju bahwa untuk mengupgrade sebuah kehidupan seks kita tuh perlu yang namanya sexploration atau sex exploration, di mana kita melihat bahwa setiap orang itu beda-beda, setiap individu itu beda-beda. Apakah ada satu hal yang udah pasti bisa bikin orang orgasme? Belum tentu.
Apakah ada satu cara, satu teknik, satu posisi gitu ya, mau 360 derajat, mau apa gitu ya, mau kupu-kupu terbang? Enggak juga, tergantung orangnya dan tergantung pasangannya. Jadi setiap orang nanti bisa menikmati cara ekspresi seksualnya dengan pasangannya, cuma itu sangat-sangat individual gitu ya. Nah, salah satunya sebelum kita mengeksplor atau melakukan sexploration, ya, mengeksplor apa sih yang disukai pasangan kita, apa sih yang aku suka, bagaimana sih tubuh aku bereksperimen gitu ya, bagaimana tubuh aku merasakan, kita harus paham dulu sexual boundaries. Ya, sexual boundaries itu sebenarnya sangat-sangat yang sehat itu seperti ini, titik-titik, bukan yang rigid, nggak boleh sama sekali begini, nggak boleh sama sekali begitu, wah itu rigid, itu nggak sehat. Ya, kita juga kalau ini ya ada banyak titik-titiknya dan tidak konsisten, terlalu loose, aku mau coba apa aja mungkin ya, atau ada yang bahkan nggak punya boundaries sama sekali. Nah, sulitnya boundaries ini atau batasan-batasan kadang-kadang sangat tergantung bagaimana kita dibesarkan dan bagaimana orang tua kita. Dan sayangnya dalam urusan seksual, kadang-kadang kita itu memiliki trauma bonding atau termasuk traumanya orang tua kita, bukan traumanya kita. Bahkan yang paling parah nih pada perempuan khususnya, kadang-kadang trauma yang dia alami berdasarkan trauma dari temennya. Oh iya, dengar cerita ya. Nyampe deh. Waktu pertama kali hubungan seks aku sakit berdarah-darah. Dianya belum pernah ngerasain sakit. Tapi begitu mau menikah, ketika menikah dan hubungan seks, ketakutan. Saya tanya, jadi udah ada penetrasi? Aduh perih Mbak Zoya, perih. Oke, napas dulu gitu ya. Coba ceritain, penisnya udah sampai mana? Terus begitu, baru di depan. Belum nyampe tuh ya. Udah kesakitan. Saya tanya, dari mana rasa sakitnya? Takut. Oke, kita boleh takut kalau itu sudah terjadi. Tapi ada juga yang namanya ketakutan akan sesuatu yang terjadi di masa depan. Artinya sakitnya tidak ada kan? Tapi itu udah bikin gemeter, tremor, keras. Sampai vaginanya pun keras. Itu mau disuruh relax biasanya mah nggak bisa. Kalau ditanya kenapa? Teman saya sampai segitu berdarahnya, ada yang bilang sampai besok paginya nggak bisa jalan Mbak Zoya. Ya mungkin ada yang begitu, tapi kan belum tentu. Apa yang menyebabkan kesakitannya? Iya. Cerita orang itu bikin kita boundaries kita jadi, wah aku nggak boleh, jangan disentuh. Semua orang berpikir ya udah, kalaupun karena aku cinta banget sama pasanganku, aku suka banget, aku udah mau hubungan seksual tuh semuanya bisa gampang. Kembali lagi kalau kita nggak seks positif emang begitu. Kita bisa takut sama pengalaman orang lain, apalagi kalau itu adalah ketakutan orang tua kita. Yang padahal hidupnya dia sama hidupnya kita beda. Pilihannya dia sama pilihan kita juga beda. Atau juga yang bisa mempengaruhi kita apa? Trauma dari pasangan kita. Gitu. Jadi kehidupan seks itu yang kompleks. Kalau kita mau punya healthy boundaries, ya batasan-batasan hidup yang sehat, kita mesti tahu dulu sebenarnya ketakutan aku ini adalah ketakutan aku atau ketakutan siapa sih? Aku kenapa nggak mau disentuh dengan cara seperti ini? Aku mau seperti ini. Buat saya, sebenarnya yang sehat itu adalah coba apa aja selama nggak membahayakan nyawa, nggak membahayakan orang lain, tidak ilegal. Kayak misalnya, ayo yang kita berhubungan seks di pohon-pohon. Iya, tempat umum ya. Walaupun dua-duanya setuju. Maksudnya liar sih, liar tapi ya jangan membahayakan nyawa, jangan di tempat umum gitu loh. Itu kan ilegal. Ya jangan melanggar hukum. Oke, kita mau bereksperimen Mbak Zoya, mau berhubungan seks sambil nyetir mobil. Oke. Berhenti ya. Kenapa nggak berhenti aja ya. dulu gitu? Agak-agak mengerikan nih sebenarnya. Kayak gitu-gitu loh eksperimennya. Karena bisa jadi gini, taruhlah ini benar-benar penyimpangan ya, saya nggak ngomong LGBT. Misalnya penyimpangan seksual tuh salah satunya, penyimpangan itu adalah let's say fetish. Ya. Fetish itu individu-individu yang merasa terangsang ketika
merasa terangsang dengan bagian tubuh non seksual, ya non seksual itu selain kelamin dan payudara, dan mereka yang merasa terangsang dengan misalnya benda-benda non seksual seperti kaos kaki, selimut, sepatu hak tinggi, ya kan? Nah, fetish itu misalnya seperti apa? Ada pasangan yang fetishnya, kalau fetishnya kaki gitu ya, dia sukanya cium-cium kaki, cium-cium jempol dulu gitu ya, baru bisa berhubungan seksual. Iya oke lah. Yang risih apa? Cium-cium ketek. Iya ada banget, ada seperti itu. Tapi satu sebenarnya yang kita anggap aneh ternyata ada. Membahayakan nyawa nggak? Enggak sih. Agak risih aja. Mau waxing Kayaknya guys. Oke lah gitu ya, mau waxing mau enggak, tapi kan ketiak ya gitu misalnya. Jadi kadang-kadang orang tuh butuh waktu. Kita kalau cinta bisa memilih sih maunya ya udah yang fetish ketiak sama yang nyaman ya jadi ketiaknya. Ya kan nggak bisa begitu di dunia persilatan ini. Kadang-kadang kita udah jatuh cinta, tau-tau Mbak dia ternyata masokis, Mbak dia maunya dipukulin dulu baru bisa bercinta. Waduh, ya kan? Kita nggak bisa memilih. Meskipun ini adalah penyimpangan seksual, tapi ini kan bukan sebuah kriminalitas. Nah gimana kalau kita tidak open minded? Kita kan mau ketemu di tengahnya gimana? Saya nggak mau yang mukulin kamu. Ya mukulinnya gimana dulu? Nggak dicambuk-cambuk juga kayak 50 Shades of Grey kan, gitu misalnya. 50 Shades of Grey aja ada kontrak, ada perjanjian, ada pertemuan. Karena apa? 50 Shades of Grey aja yang segitunya menghargai boundaries. Jadi jangan menutup diri kita dengan bilang, enggak, aku nggak biasa begitu. Gimana? Emang gak ada yang biasa gitu. Tapi apakah kita mesti aduh aku mesti menjadi orang lain atau aku liar aja heboh gitu ya? Enggak juga gitu. Penting untuk kita misalnya, saya coba dulu. Kenyamanan saya mungkin ada batasnya, tapi kalau kita nggak mencoba ke sana, oke, jadi sebelum dicium keteknya dipegang-pegang dulu ya, misalnya, atau sniff dari jauh dulu ya, pakai pakaian dulu ya, ini ya, atau jangan lagi keringetan ya, nggak apa-apa. Tapi at least kita mencoba ketemu di tengah. Cuma kita mesti diskusi ya. Ada diskusi, tapi kita mesti tahu batasan kita sampai di mana. Karena ada beberapa penyimpangan yang emang nggak banget. Misalnya salah satunya adalah golden shower. Yang merasa nyaman, ya golden shower itu fetish di mana dia itu ngerasa nyaman kalau udah dikencingin dulu sama pasangannya. Oke, dikencinginnya di sana, tapi nggak semua orang memang nyaman. Ya kalau ada hal-hal itu yang aku nggak tahan, gitu ya misalnya, kita bisa cari cara lain nggak gitu yang seperti ini dan sebagainya. Ya kadang-kadang ada yang sampai ya berkonseling itu hanya karena dia punya pasangan fetish yang lain di luar dan dia ini sama pasangannya itu di sini ya udah yang vanilla aja atau yang biasa seperti kebanyakan orang. Ada aja berbaca perjanjian. Ya, apakah ini saya menyarankan orang selingkuh? Ya enggak lah. Semuanya harus ada. Nanti selainnya ada kita akan membahas mengenai konsen. Tapi kita mesti tahu batasan kita. Aku mau mencoba sesuatu, sebenarnya apa yang aku mau cari. Kalau kita mencoba sesuatu hanya karena kita ingin diterima sama pasangan kita, nanti kita bisa jengkel. Pasangan kita lagi santai makan kerupuk, kita bisa ngomel. Makan kerupuk yang punya dunia. Ya makan kerupuk aja diomelin. Biasanya karena apa? Karena kita udah terlalu biasa, dia maunya apa, ininya apa, kita ikutin aja. Karena kita takut kehilangan. Gitu lagi ya kan. Jadi penting khususnya nih bagi para perempuan ya, untuk melakukan sesuatu kita nggak boleh rugi. Kita mesti ambil untung dalam perilaku seksual kita. Jangan terpaku dengan melayani. Yang ada tuh saling melayani. Saya mau melakukan ini buat dia bukan supaya dia nggak selingkuh dan pergi ke orang lain dan sebagainya. Karena kalau kita melakukan itu dan dia selingkuh juga amit-amit, ya kita lebih sakit hati. Tapi kalau misalnya itu adalah saling, berarti kalau lu selingkuh ini bukan masalah gua juga sih, sebenarnya ada sesuatu. Ini terjadi pada pilihan buruk si individu itu. Tapi kitanya juga aku juga mau enak.
Aku mau kasih ini, timbal balik juga dong kamu kasih ini ke aku. Bukan hitung-hitungan, tapi saling. Gitu. Nah dalam ini kita perlu membahas boundaries kita. Aku mau coba ini, aku mau coba ini. Ya ini kayaknya oke. Sama aja kayak, taruhlah yang gak menyimpang apa ya, anal seks itu bukan penyimpangan. Tapi apa semua orang nyaman? Enggak. Dan anal seks resikonya jauh lebih tinggi, lebih parah daripada cuma diciumin ketek. Wah resikonya tinggi banget, tapi bukan penyimpangan. Cuma saya tidak menyarankan. Nanti kalau ada dokter Yudo, ya, dokter Karin yang bawah pasti juga sama akan menyarankan hal yang sama. Mereka tidak menyarankan. Kecuali udah kalau udah mau banget, harus jaga banget, ya mungkin nanti kita bikin sesi sendiri itu ya. Nah, seringkali beberapa pasangan memiliki kesulitan menjaga boundaries ini, itulah salah satu gunanya konseling. Saya kok ternyata nggak pernah paham Mbak Zoya, boundary saya itu apa? Boundary suami saya itu apa? Istri saya itu seperti apa? Kadang-kadang kita menikah, kita berharapnya bahwa ya udah kita akan hubungan seks, punya anak, that's it. Ternyata dalam bercinta untuk hubungan seks, kalau kita nggak saling paham boundaries, susah. Ya. Pada saat kita berkonsultasi, konseling, ini kita sama-sama mencari tahu kenyamanan dan ketidaknyamanan kita dalam seksualitas. Jadi ini bukannya ada template-nya, semua orang bisa ngikutin. Kenapa harus konseling? Karena setiap orang beda-beda. Oh batasanku gini, aku nyaman gini, nggak nyaman. Ada yang dulu Anda nggak nyaman, sekarang Anda nyaman. Biasa. Atau ada yang sebenarnya dulu nyaman, sekarang kok nggak lagi ya? Ya nggak apa-apa juga. Tapi kita bisa cari tahu biasanya dalam sesi yang lebih private. Ya, karena ya setiap orang is very unique. Nah ini juga satu hal yang penting. Ya, selain boundaries adalah consent. Consent itu persetujuan. Inilah yang membedakan pemerkosaan dan bukan pemerkosaan. Termasuk yang paling familiar adalah marital rape, perkosaan dalam konteks pernikahan. Berapa banyak ya ketika para oknum laki-laki, saya nggak bilang semua laki-laki, para oknum laki-laki yang ketika berhubungan seks bawa-bawa kutipan kitab suci, kamu dilaknat malaikat kalau kamu nggak melayani aku. Mati. Thank you. Kamu dilaknat malaikat loh kalau kamu tidak melayani aku. Dia lupa mengutip yang lain lagi. Kamu juga dilaknat malaikat kalau nggak mencumbu aku dulu sayang. Ya, konsen itu adalah yang aku pengen bercinta nih sama kamu, aku pengen banget aduhnya. Kamu butuh apa? Aku cium-cium ya, aku pijitin ya, aku ini ya, gitu. Nah, apalagi yang nyium-nyiumnya cuma kalau lagi kepengen doang, kalau sebelumnya nggak pernah ciuman, itu kan pertama nyebelin lagi, gitu ya. Jadi konsen itu bukan berarti karena oh dia pakai bajunya seksi, dia udah pakai ini nih, udah pakai lingerie, berarti dia mau. Ya kalau dia pengen kelihatan seksi aja, emang udah pasti mau hubungan seks. Tuh dia pakai bikini tuh di Instagramnya, pasti dia pengen digodain. Ya belum tentu. Ya kali kita bangun pagi kita pakai pakaian cantik, aku pakai pink hari ini supaya aku dilecehkan, kan nggak ada. Kita kan pakai pakaian ini karena kita nyaman, karena kita mau feeling good about ourselves gitu ya. Kalau dia pakai bikini di pantai ya terserah juga, tapi bukan persetujuan untuk boleh dilecehkan. Kita juga harus memberikan konsen itu dan meminta pasangan kita memberikan konsen yang sama. Yang minta dong. Jangan main gerubuk-gerubuk aja gitu, kecuali kalian udah punya kode-kode sendiri yang beda sama Da Vinci ya, yang susah nge-cracknya. Diem aja bukanlah tanda persetujuan gitu ya. Pakai rok pendek bukan persetujuan, lagi mabok bukanlah persetujuan. Mungkin ya aku mau, itu juga bukan persetujuan. Kecuali iya dong ya, aku juga mau nih bercinta sama kamu. Ini yang tidak biasa di culture kita. Kayaknya aja. Nah kebanyakan akhirnya ketika oknum suami datang, Mbak Zoya, istri saya itu kayak gedebong pisang, kayak ikan mati, gleper udah Mbak gitu. Kok nggak antusias Mbak Zoya, nggak timbal balik. Saya akan tanya, Pak suami, Bapak tuh pernah mencumbu istri nggak? Hah? Apa itu? Ya kan gitu ya. Pernah dibujukin nggak? Apa jangan-jangan tiba-tiba dikorek-korek suruh dinas? Emang ini kerjaan? Ya, tengah malam datang langsung suruh kayak gitu, nggak ada konsen sama sekali. Itu juga akan membuat seks jadi nggak enak. Jadi kewajiban
Aduh, capek banget kalau udah urusan kewajiban. Kayak kita nggak punya kewajiban lain di dunia ini ya. Seks juga dijadiin kewajiban. Aduh, kalau misalnya namanya seks adalah ibadah juga gitu, pernikahan juga adalah ibadah, ya bikin yang bener-bener sepenuh hati kan, mengekspresikannya gitu ya, melakukannya. Nah, hal-hal tadi gitu ya, boundaries, terus juga tentang konsen, karena ini adalah power yang akan membuat kita juga merasa ini ekspresi seksual yang aku mau cari dan ini aku suka gitu ya. Kita juga akhirnya nanti akan sampai kepada sex expectation atau sex expectation. Sex expectation ini nih, aku mau bercinta di shower ini kan di film-film ya, kalau shower seksnya seseksi ini. Kalau ya aslinya mah kita kemasukan air, ya. Kita kemasukan air tuh ininya di mata ya. Kalau kita di bathtub, waduh kalau film-film kan seksi banget ya, kayak begini ya, ada kita banjir mana-mana. Takut kepleset Belum mau gaya apa juga salah. Ini nggak masalah kurus atau gemuk, begitu masuk blak biar gitu kan ya. Aduh, gitu gerakannya susah amat. Gerakannya susah, masuknya susah, ini itunya susah di kolam renang. Kalau film-film canggih, coba sih. Abis itu langsung ke dokter Yudo, yuk dolakan. Urinary tract infection nih dok. Abis ngapain bercinta di kolam renang? Ya iyalah, gitu. Hati-hati terhadap sex expectation gitu ya, atau ekspektasi kita bawa karena nonton film porno, karena misalnya pergi ke Thailand nonton sex show gitu, pergi ke Belanda ke red light area terus, oh kok bisa begitu, kita coba yuk di rumah. Tunggu dulu, belum tentu seperti itu. Jadi bagi mereka-mereka yang mungkin belum menikah atau belum menikah lagi ya, ini nggak harus test drive dulu. Ada yang ngerasa enjoy ya, aku nggak mau beli kucing dalam karung, aku mau test drive dulu supaya aku tahu seksual compatibility-nya. Tapi untuk nggak test drive, bukan berarti nggak ngomongin seks kan? Iya. Justru diomongin, ekspektasi kamu apa? Aku mau kayak di film-film, nggak bisa ya. Aku bukan pemain bokep yang nggak tahu. Aku mau lakukan buat kamu, tapi jangan nyontoh dari sana. Tingginya kurang, agak-agak ribet gitu ya. Belum lagi ketukan maut pintu. Belum kalau ada ya kayak gitu-gitu ya. Nah, kunci pintu aja juga bubar jalan, langsung pikiran kita. Gak segampang itu. Ya, jadi kita mesti membicarakan ekspektasi kita, termasuk gitu ya. Banyak kan oknum perempuan juga terkontaminasi terhadap drama-drama, mulai dari drama Korea, drama Hollywood atau apapun itu. Kita punya ekspektasi tentang si laki-laki dia harus bisa memimpin, harus bisa balik-balikin kita di atas ranjang, kayak film 365 Days gitu. Are you lost baby girl? Bisa nggak sih? Apa iya bisa dibulak-balik kayak ikan panggang gitu ya? Belum tentu juga gitu. Jadi nggak apa-apa punya keinginan, punya dreams, tapi yang justru lebih indah menurut saya kalau kita mampu sharing dreams kita ke pasangan kita tanpa kita ngerasa harus kayaknya aku nggak nyaman nih ngomong sama pasanganku, aku takut bisa liar. Nah, kalau kalian cinta banget sama pasangan dan ngerasa oh nggak bisa juga ya, aku bisa percaya segala hal tapi nggak bisa ngomongin seks, mungkin ada saatnya udah baiknya dibawa ke sini aja. Sih. Tutup aja say. Bisa lagi nggak? Bisa. Oke. Nah, jadi ekspektasinya itu bikin kita tuh jadi justru bisa berfantasi. Aku ekspektasi seperti ini, aku berbagi fantasi seksual. Kalau emang udah nggak nyaman, atau mbak aku cinta banget pengen nikah sama dia, atau pengen berbagi sama suamiku yang udah belasan tahun bersama, tapi aku tetap nggak nyaman ngomongin seks, padahal nikahnya udah lama banget. Mungkin ada baiknya untuk belajar aja di sini di Sexual Health Center. Kenapa? Ya karena untuk memulai sesuatu setidak-tidaknya sudah ada keinginan, kayaknya aku mau mencoba deh. Karena di sini saya akan memberikan latihan-latihan kayak, yuk latihan bagaimana memiliki fantasi seksual dulu.
Jadi kalau punya fantasi jangan aku cuma pengen pakai lingerie atau daster yang seksi and udah. Nggak bisa gitu. Tergolong Pak. Orang pakai enak ya. Ya, nggak bisa cuma begitu aja. Tapi justru di sini diajarkan gimana sih caranya flirting, gitu ya. Flirting itu bukan yang pantat kamu sakit, enggak yang kenapa? Biasanya kalau dari jatuh dari langit kan sakit loh. Gitu. Aduh, oke baiklah. Nggak kayak gitu juga, nggak peres gitu ya. Diajarin untuk berbagi fantasi seksual karena itu nggak mudah. Apalagi yang LDM, long distance marriage. Terus mau cyber sex ceritanya kan teknologi udah canggih sekarang ya. Udah depan udah pakai seksi-seksi. Ngomongnya apa ya? Gitu. Bingung ya. Semuanya butuh skill, butuh latihan, dan setiap orang beda-beda. Apa yang seksi buat mbak yang satu sama buat mbak yang lain, buat si mas yang ini sama mas ini pasti beda. Gitu. Dan itu biasanya kita akan sharing dalam situasi yang lebih private. Gitu ya. Everybody different. Nah, ini yang paling sering mengacaukan dunia persilatan, pornografi. Ya. Pornografi adalah salah satu produk patriarki ya, di mana perempuan itu harus melayani, perempuan harus begini, perempuan harus bisa apa aja, perempuan harus bisa dalam kondisi kesakitan pun mesti terlihat seperti lagi keenakan. Gimana ya? Salah satu wawancara saya yang cukup epic dengan bintang porno, enaknya jadi seks terapis bisa wawancara bintang porno ya, gitu. Tapi cuma bisa kejadian di sana, kalau di sini saya ditangkap sama ormas, ya. Jadi di sana saya wawancara, saya tanya, biasa kalau belum wawancara kan saya akan tanya, mau dipanggil apa, Mbak, Sis, Kak, gitu kan ya misalnya. Begitu juga dengan bintang porno itu saya tanya mau dipanggil apa, do you want me to call you as a, porn star, sex apalah gitu segala macam. Dia bilang, oh ya, saya adalah sex athlete. Sex athlete. Saya baru kali itu mau wawancara bagaimana? Gitu. Sex athlete, kenapa mau dibilang sebagai sex athlete? Ya karena untuk untuk mempresentasikan satu adegan, dia harus latihan 2-3 minggu. Untuk bisa mukanya pura-pura keenakan, padahal sakit. Dan dia mesti latihan relaksasi, anusnya, vaginanya, semuanya. Terus diharapkan, begitu habis nonton film porno, sayang kamu udah kayak gitu. Nggak bisa. Jadi pornografi membuat kita mempertanyakan kenormalan seksualitas kita. Kok di situ warnanya pink, kenapa kamu coklat ya yang ya? Situ kok lama, kamu kok sebentar ya? Nah, itu studi banding aja udah nggak sehat. Jadi nggak bisa seks edukasi dari porn. Termasuk juga kalau YouTube sekarang tuh ada aja konten kreator yang bilang seks edukasi, kayak pengen cablak aja ngomongin seks. Seks edukasi membuat kita paham tentang tubuh, seksualitas kita, tentang apa yang kita mau, dan bagaimana sharing dengan pasangan kita. Bagaimana mengekspresikan seksualitas kita dengan sehat, bukan asal ngomong-ngomong soal seks. Ya, kadang ada orang bersembunyi kan di balik seks edukasi. Nah, hati-hati tuh. Kalau ada konten-konten kreator yang seperti itu, belum tentu akan mereka bilang benar, itu malah makin bikin sulit lagi ya orang untuk ingat tadi ya, kalau menonton episode-episode yang orangnya itu bukan seksolog. Kita seksolog itu ada di bawah Asosiasi Seksologi Indonesia, yaitu yang mereka adalah seksolog yang kredibel, baik latar belakangnya tuh dokter ya, dokter dari berbagai macam spesialis. Karena kalau bukan, itu akan mengacaukan pikiran kita tentang seksualitas kita, malah bikin kita tambah trauma, tambah ketakutan dan sebagainya. Ya, jadi hati-hati juga ketika membaca berita-berita yang berhubungan dengan seksualitas. Nah, ini bagian yang paling epic mungkin ya. Kapan sih kita perlu menggunakan sex toys untuk mengupgrade kehidupan seks kita di atas ranjang? Ya, apakah udah pasti perlu dari awal menikah banget gitu? Udah pasti langsung pakai heboh. Saya mau dong Mbak Zoe, tapi sex toys yang tercanggih. Kenapa harus yang tercanggih? Apa yang paling lucu juga kalau saya lagi live bahas sex toys, seringkali orang ngomongannya apa? Mbak Zoe, saya pengen dong sex toys yang paling kenceng. Nah, kita bukan lagi balapan. Kenapa harus yang paling kenceng getarannya? Ya, dalam urusan sex toys itu sangat penting. Sex toys itu sudah banyak model. Nah, bisa mana aja. Tapi kembali lagi, saya akan bertanya lagi, kebutuhannya apa? Mau buat berdua, mau buat sendiri,
mau ngerangsang klitoris, kesulitan merasakan G-spot atau apa, ya ada hanya 18,4% perempuan di dunia ini yang benar-benar bisa merasakan orgasmenya, dan itu pun dari klitoris. Penetrasi penis ke dalam vagina tidak semudah itu. Makanya kenapa ada sex toys dibuat sampai segini-segini amat. Kayak ini salah satunya nih sex toys yang gemesin. Dia sebenarnya nggak gede-gede banget, tapi ya kenapa bentuknya kayak begini? Karena ini langsung ke G-spot. Lucu, gemes, tapi bikin enak. Kalau ketahuan anak juga, oh ini anak. Oh lagi ngomongin dari wajah. Jadi nggak apa-apa. Kalau gini, sebentar ya. Pindah ke sini dulu. Pindah. Ya jadi sebenarnya sex toys kembali lagi, oh Mbak Zoya, aku tuh nggak pernah merasa ini. Nah kadang-kadang ada beberapa yang ngerasa Mbak Zoya, aku agak-agak risih mau beli sex toys karena suamiku takut ngerasa tersaingi. Ini sekali lagi, tujuan seks itu apa sih? Tujuan seks ada 3, reproduksi, rekreasi, dan relasi. Ya reproduksi itu adalah untuk punya anak, rekreasi untuk bersenang-senang sama pasangan, relasi untuk menjalin cinta dan relationship. Kita nggak jalan relationship sama sex toys, tetap aslinya mau beda sama ini. Jadi hanya karena dia lebih konsisten, tapi kan dia nggak ada manusianya ya. Kita menjalin relasi sama manusianya. Jadi jangan mau rugi gitu. Kita harus punya manusianya sama si sex toys-nya gitu. Itulah sebabnya penting untuk tidak menggunakan sex toys pada saat kamu lagi kesepian. Sex toys bukan buat orang-orang yang kesepian. Sex toys adalah salah satu cara untuk melakukan sexploration atau sex exploration. Untuk bisa mengeksplor sebenarnya zona-zona erotis di tubuh kita. Aduh Mbak, aku kesulitan, gimana nih? Bisa lo masturbasi bareng berdua pasangan. Beberapa kali dalam konseling juga saya membantu pasangan-pasangan untuk menentukan, ayo yuk explore zona erotisnya. Cari titik-titik rangsangnya ada di mana. Dan bagaimana memilih sex toys yang sebenarnya sesuai dengan kebutuhan. Itu nggak apa-apa, boleh banget ditanya dalam sesi-sesi konseling yang lebih private. Kenapa? Ya karena sekali lagi setiap orang punya kebutuhan berbeda-beda dan it's okay. Gitu. Ini adalah zona erotis yang bisa kita explore dengan tubuh kita sendiri maupun dengan sex toys. Ya, biar apa? Biar gak rugi. Zona-zona erotis ini adalah sangat-sangat apa ya? Ini adalah bagian-bagian sensitif yang bisa membuat keterangsangan seksual kita, dan bukan hanya payudara dan kelamin aja, tapi setiap bagian di tubuh kita ini yang masih ada kulitnya itu bisa memicu keterangsangan seksual kalau kita mau explore. Ya, penting untuk mengetahui zona erotis atau hotspot kita di mana nih, yang paling kenceng, yang paling oke. Nah, nanti mungkin kalau mau PowerPoint-nya bisa nanti PDF-nya saya kasih Mbak Hani, nanti Mbak Hani boleh didistribusikan bagi yang mau aja Mbak Hani. Ini adalah zona-zona erotis, ini yang umum, dan jangan terpaku sama ini. Paling enak adalah mengeksplor sendiri dengan pasangan. Itu pembelajaran biasanya saya kasih buat mereka-mereka untuk persiapan pranikah. Tapi ada juga couples yang udah lama, Mbak Zoya, aku gini-gini aja mau upgrade dong kehidupan seksualku Mbak, aku pengen try something new gitu. Ya ayo boleh, gitu ya. Kita explore. Dan saya kasih latihan-latihan yang biasanya membantu pasangan untuk mengeksplor tubuh dan seksualitasnya. Kita bareng-bareng. Nah, itu jangan klitoris mulu. Iya sih ya. Ada bentuk lain ya. Ada banyak titik gitu. Dan kadang-kadang juga jangan dieksplor. Kita tahu beruntung. Nggak mau rugi ya, bukan ukurannya dia ya. Gitu. Jadi kalau sebenarnya kerugian kita yang terbesar adalah gitu tahu satu titik itu aja fokusnya gitu sampai bosan. Padahal ya benar bisa lecet, it's true gitu ya. Jadi apalagi yang mengeksplor klitorisnya sampai overstimulasi sampai kayak main DJ, gitu. Ya kita juga kesel ya kalau klitoris gitu-gituin ya. Itu it's very important untuk kita tuh juga punya body sexual mapping. Pernah ada satu surat bilang gini ke saya, Mbak Zoya,
kayak suami saya tuh nggak oke banget ya, nggak bisa ngeliatin saya nggak pernah puas, bla bla bla, dia mau mel aja gitu kan, panjang kali lebar. Saya gini, seksnya nggak pernah enak Mbak Zoya, bla bla bla. Oke, Bu, aku bertanya dong, Ibu tahu zona erotis nggak? Apa tuh Mbak zona erotis? Bagian-bagian tubuh yang Ibu mudah terangsang. Misalnya mau diapain, dijilat, diputar, dicelupin gitu. Ibu mesti tahu gitu ya. Bagian tubuh mana yang paling Ibu suka dan sukanya diapain? Dia bilang, nggak tahu Mbak. Jadi bukan karena kalau budaya patriarki, laki-laki harus tahu seks, ya laki-laki juga mesti belajar seks. Kita juga mesti belajar. Orang kita yang punya vagina aja nggak bisa ngasih tahu, apalagi dia yang punya penis, mana dia tahu bagaimana memuaskan kita. Ya tubuh kita aja setiap perempuan beda-beda, setiap laki beda-beda. So kita mesti paham, gitu ya. Nah kadang-kadang saya bilang, saya tuh kalau dalam memberikan konseling, saya kayak ngasih peta. Jadi ada orang suka, wah semua orang bisa menikah, semua orang bisa berhubungan seks. Jadi kayak ada hutan yang namanya seksualitas. Setiap orang begitu jatuh ke sana, langsung gubrak ke sana kemari. Kalau saya kasih petanya. Yuk cari tahu dulu apa sih seks itu. Jangan begitu dilepas di hutan bubar. Seperti gitu, ya tersesat ya. Karena ketidaktahuan kan bisa membuat sesat di ranjang gitu ya. Ada orang yang, aduh apa aku mesti pakai GPS ya Mbak Zoya, G-Spot Positioning System? Oh enggak juga. Nggak usah juga pakai GPS gitu ya. Tapi kita bisa mengeksplor dengan tahu hal-hal sepele yang misalnya kayak saya suka dicium di mana. Kalau di sini saya lebih suka misalnya lebih halus, disentuh, gitu ya, di-caressing gitu ya, atau diciumin, atau misalnya agak ada gigitan-gigitan sedikit dan seperti apa, itu tergantung kita. Jadi kita harus ngasih tahu ke pasangan seks kita. Ya kita nyamannya seperti apa. So, last but not least, kesimpulannya, menurut Zilberger, ya, bagaimana mengetahui kondisi untuk bisa memiliki good sex. Kondisi yang membuat kita bisa melakukan good sex adalah feeling intimate with your partner. Jangan mikir gayanya apa dulu. Mikir dulu bahwa saya merasa nyaman nggak, saya tertarik ke sama orang ini secara seksual. Kalau habis berantem biasanya susah. Tapi ada juga yang make up sex. Terus cari gara-gara mau beranteman terus biar bisa seksnya enak. Ya, penting dulu untuk feel intimate, merasa disayang. Ya, lalu feeling sexual capable. Ya, merasa, oh saya bisa nih, nggak sakit nih, nggak perih nih. Karena kalau buat laki-laki 10 kali berhubungan seksual, 9 kali enak, sekali dia gagal, laki-laki ingat kegagalannya. Disfungsi ereksi buat laki-laki. Nah kalau perempuan 10 kali berhubungan seks, 9 kali enak banget, orgasme nyampe multiple. Tapi sekali kesakitan, perempuan akan ingat rasa sakit itu. Ya, jadi penting buat kita perempuan. 1, pada saat mau nikah, ya jangan lupa untuk beli gel. 2, LDM, long distance marriage, long distance relationship, ketemuan lagi, belum tentu bisa langsung enak, biarpun moodnya udah dapet. Beli gel. Udah mau masuk masa premenopause, apalagi sudah menopause, beli gel, bersahabat sama gel. Pasca melahirkan, selesai masa nifas, kita akan berhubungan seks, beli gel. Ya udahlah, siap-siap gel aja deh, jangan kayak orang susah hari gini ya. Jangan tiba-tiba ntar ngambil olive oil lagi di ini. Olive oil atau ngambil apa virgin coconut oil. Bisa sih. Cuma sekarang ada gel kan lebih mudah juga. Ya, bisa merasa terangsang, merasa physical and mentally alert gitu ya, dan termasuk juga merasa positif terhadap lingkungan dan situasi. Sorry. Oke, jadi ini yang bisa take home message-nya, and then pertanyaan. Ketika ada pasangan yang satunya ada kelainan gitu, Kelainannya apa Mbak? macam-macam, bisa dari yang mungkin fetish dari yang paling rendah sampai ke ada yang voyeurism, ada yang ya kayak gitu segala macam. Itu gimana cara nyampein ke pasangan agar mau berdamai dan membuat mereka akhirnya bisa berdamai itu gimana? Biasanya kalau dalam konseling, saya ada satu teknik namanya desentisasi, Mbak. Desentisasi itu menurunkan sedikit rasa kerisihan kita terhadap apapun penyimpangan seksual itu. Jadi kalau penyimpangan, kalau aku sebut secara ini ya, secara cepat aja, yang susah sih misalnya kayak pedofil. Pedofil itu kan terangsangnya sama anak kecil gitu ya. Penyimpangan yang lain itu kalau fetish kan merasa terangsang pada bagian tubuh non seksual, ya itu masih relatif lebih aman ya. Atau pada benda-benda non seksual kayak
bahan berkulit, misalnya leather gitu ya, atau misalnya mesti pakai kaos, atau yang waktu itu rame juga Gilang ya yang harus pakai jarik yang harus pocongan gitu ya misalnya, kayak gitu-gitu sekali lagi. Nah biasanya kalau kayak gitu saya akan minta tekniknya perlahan dulu. Nyaman enggak? Misalnya dia sukanya apa ya, dijelatin di kaki gitu ya. Terus dia jadi, aku beliin sepatu dulu ya, nggak beli sepatu masih nyaman kan. Terus itu dicopotin sepatunya, dijelatin jempolnya gitu. Dia kan mesti ada kenyamanan sendiri dulu. Misalnya, boleh tapi aku mau cuci kaki dulu ya yang biar aku nyaman gitu ya. Jadi teknik desensitasi itu satu persatu tuh pelan-pelan tuh. Nyamannya segimana dulu gitu ya, nanti kita akan maju lagi. Jadi di sini sebenarnya paling penting adalah teknik negosiasinya. Mesti negonya mesti setara. Kalau di rumah kan yang merintah nanti. Ya no, mandi piro gitu. Kayak misalnya ada satu ini ada satu kejadian unik gitu ya, gimana si pasangannya tuh ngebujukin istrinya. Itu ngebujukinnya 2 tahun Mbak, ngebujukin, ini waktu sebelum ada saya ya, dia ngebujukin istrinya untuk ikutan swinger. Swinger itu swinger bukan penyimpangan padahal ya, tapi itu bukan juga perilaku seks yang disarankan untuk sehat, gitu ya. Jadi ada orang suka marah kalau ini, Mas gue gimana sih itu penyimpangan lah, orang gue yang seksolog, kenapa dia ngatur gitu ya. Itu bukan penyimpangan, tapi kalau bukan penyimpangan kan bukan berarti sehat atau boleh. Ya kembali pada nilai-nilai masing-masing juga. Swinger tuh swapping, tukeran pasangan. Nah, dia ingin ikut banget di grup ini. Dia bilang, aku tuh nggak mau selingkuh Mbak Zoya, aku pengen bener-bener bisa begini. Isinya tuh kayak, aku tuh udah capek, akhirnya aku ikutin aja maunya dia deh Mbak, gitu ya. Tapi dispute gitu terakhir kan merasa, kok malah nggak nyaman. Oke, aku tanya, kenapa mau swinger? Ya ntar masih banyak gaya yang belum dieksplor, gaya helikopter udah bisa belum? 360 derajat, ini gitu ya. Saya pengen variasi Mbak Zoya. Oke, pengen variasi. Nah, supaya apa variasinya? Merekatkan hubungan lagi kan harusnya. Terus dia mencoba lah. Istrinya dengan berat hati, ya udah ngikutin aja. Ditanya setelah sekian lama, setelah setahunan, nggak nyaman sebenarnya, tapi ya sudah lah ya, main juga lah, oke. Tapi excited banget enggak pakai suaminya. Terus satu kali di sesi suaminya membanggakan, aku tuh oke. Ternyata ada juga ya yang explore bisa begini, tapi beberapa kali udah sampai di kamar ya nggak tereksekusi. Ya karena ya perlu suasana dan segala macam kan. Terus suaminya bisa bilang, saya boleh tanya ya ke istri bapak? Boleh. Ibu juga pernah dapat nggak seseorang yang lebih oke daripada bapak seperti yang bapak bilang gitu? Oh iya, ada yang lebih oke dari suami saya. Makanya saya jadi tambah khawatir Mbak Zoya. Dan di grup itu hanya boleh dengan orang yang sama paling banyak 2 kali. Kalau nggak, ya mesti sama orang lain lagi. Jadi mesti dirotasi. Nggak boleh lah, ya kan bisa Soalnya ke bawah perasaan. Takut order ya, nggak boleh ya, sendiri. Dan nggak boleh ketemuan di luar. Perjanjian harus di grup. Tapi pasti ada masalah. Bisa dia lanjut ya. Ada grup itu. Gitu, itu kan yang membuat akhirnya si istri ya udah deh gitu coba. Nah begitu si istrinya bilang iya, ada juga yang lebih oke dari suami saya, dia tambah kesulitan berhubungan sama suami saya. Suaminya nengok, kamu nggak pernah cerita sayang, kamu nggak pernah nanya sayang. Iya. Nah, itu jangankan penyimpangan gitu ya istilahnya. Nah kayak gini apa? Kembali lagi negosiasinya kan nggak sehat, berarti negosiasinya tidak setara. Nah, ini dia satu terpaksa ngikut dengan satu, daripada dia ninggalin gue, daripada dia selingkuh. Nah orang-orang suka lupa di sini kayak yang tadi Mbak Is bilang gitu. Ada juga paling di luar. Jadi gini, orang datang, Mbak Zoya, aku mau open relationship, aku mau open marriage karena aku udah selingkuh, istriku juga selingkuh. Loh, orang yang bisa open marriage adalah orang-orang yang bisa menghargai boundaries atau batasan. Kalau sudah selingkuh, artinya sudah melanggar batasan. Karena gini, ini ada pagar nih, tinggi sekali pagarnya, sama kayak tinggi istana Buckingham kali, ribet gitu ya. Gerbangnya dibuka lebar-lebar. Kok ada yang manjat juga?
Jadi open relationship bukan artinya satu cara untuk menyembuhkan orang yang suka selingkuh. Karena justru yang open relationship, aduh kalau di konseling di sini lebih ribet, kadang-kadang mesti bawa pengacara saya kemari. Buat apa? Menjaga batasan. Makanya tadi kenapa sexual boundaries dan consent sangat penting. Orang yang nggak bisa menjaga batasan nggak bisa ngejalanin open marriage, open relationship, nggak bisa. Belum lagi kita bicara dengan poliamori, waduh, yang bisa dengan 2 atau 3 orang pada waktu bersamaan. Jaga perasaan, kalau putus bisa lebih bertubi-tubi, kalau cerai apalagi, lebih complicated lagi. Gitu. Jadi kembali lagi, saya lihat nilai-nilai individunya dalam konseling. Apa sih sebenarnya mereka cari? Masih bapak dan ibu ini yang swinger, saya tanya. Jadi Pak, setelah 2 tahunan praktek, ya, mengaplikasikan swinger itu ya, Bapak dapat sensasinya, oh dapat banget Mas Zoya. Oh berarti kalau dapat sensasinya kita nggak mau berhenti dong. Dopamin rush kan, ya dopamin kan hormon yang memberikan kita quick gratification atau pemuasan kebutuhan yang cepat, bisa bikin adiksi kan. Kayak games, narkoba, seks, porno. Saya tanya, oke, tujuan awal Bapak untuk swinger apa? Untuk membuat variasi dan lebih asik kan di rumah pernikahannya. Lebih erat dong harusnya. Lebih erat nggak Pak? Enggak. Tapi Mbak masih pengen bikin lagi. Iya sih Mbak, soalnya enak. Nah, itu kan udah nggak sesuai sama tujuannya. Nah di situ saya ajak mereka bernegosiasi. Ayo nego yuk. Cari dulu visi misi pernikahannya. Mau ngapain sih nikah yang bahagia itu? Gitu. Desentisasi, visi misi, ketemu di tengah, paham sexual boundaries, ya, dan akhirnya juga consent. Dan itu sangat-sangat personal setiap orang. Gitu. Thank you Mbak. Oke, nyambung yang tadi, kan biasanya banyak juga, aku sih teman-teman nih biasanya yang udah pada ngobrol-ngobrol gitu, laki gue tuh minta threesome. Itu sering banget. Iya, sering banget. Terus atau kita coba nggak ada orang lain tapi dia dengan gaya yang lain, tapi misalnya nih mohon maaf yang belum berhijab disuruh pakai hijab, tapi dengan adegan ya mau ML kan, fetish itu kan Mbak. Iya oke, itu fetish berarti. Nah terus kan pasti kan rata-rata ini kebanyakan dari si pihak laki-laki dong yang selalu pengen kayak begitu. Terus si perempuan sebenarnya pasti ada kepengen coba-coba juga, tapi mungkin yang lebih out of the box itu pasti dari pihak si lakinya. Nah terus gimana caranya nih kita sebagai si pasangan wanita ini yang sebenarnya kita pasti takut kehilangan kalau nggak diiyain, tapi juga kayak kok itu nggak gue banget ya, gitu ya, pengen dicoba tapi juga nanti ribut apa sih gitu loh Mbak Zoya. Jadi kita tuh harus gimana sih sebagai si perempuan-perempuan ini yang mau tapi juga nggak mau terlalu bablas, tapi benar tadi ada contoh yang oke, aku ikutin kamu tapi ternyata aku nggak di situ, ternyata nggak happy juga tuh. Tapi kalau nggak diturutin tadi cari yang lain. Iya. Jadi sebenarnya kita diskusinya tuh enaknya tuh gimana gitu. Kalau aku sih, aku bilang ya udah Wandi Piro. Iya, daripada perawatan saya mahal, ya kan? Ditambah gaji amat. Jadi jangan rugi-rugi banget. Gak apa-apa. Lucunya ada tuh klien yang kayak gitu tuh Mbak. Jadi karena dia kesel gitu ya, ini tapi agak beda sedikit ya. Ada yang udah deh, kita menyapa tadi gue boleh belanja, boleh gini, boleh gini, boleh gini gitu kan ya. Tapi ada juga yang gini, seksnya kurang, udah seksnya kurang kayak begitu lagi. Aku pokoknya mau minta duit belanja lebih gitu ya. Terus satu hari dia udah duitnya udah banyak nih, ya dikasih juga sama suaminya. Tapi kan ujung-ujungnya nggak dapat juga apa yang dia mau Mbak. Iya benar. Gitu. Jadi akhirnya gimana? Ya aku cari dulu negosiasinya gini, Mbak, kalau yang Mbak suka tuh yang kayak apa sih? Akhirnya aku kasih kesempatan untuk, oke, jadi ada satu waktu di mana apa aja fantasi kamu boleh lakukan. Jadi negosiasi dulu sama istri ya. Fantasi kamu apa aja, wah kalau ini nggak sehat, ini oke, bisa gitu dalam sesi ya. Nanti ada nih, oke tanggal sekian ya, kamu termasuk beli lingerie yang menurut kamu tuh seksi. Kalau kamu maunya, aku maunya istriku pakai hijab nggak mau pakai lingerie. Tapi dia sadarnya nggak pakai hijab, oke. Anggap aja itu ikutin dulu, ya kan? Selama kan yang tadi tidak menyakiti, tidak melanggar hukum, ya kan? Tidak membahayakan nyawa.
nanti pas lagi fantasi istrinya, kamu juga all out ya. Kayak suami, kayak misalnya kita mau apa? Wah kita mau yang romantis, berbunga di mana-mana. Kamu juga cakep pakai begini, kamu wangi yang nggak pakai kaos oblong gitu dia enggak ya. Ya apa? Kita lihat di situ ketika biasanya kenapa kita agak-agak sungkan, agak-agak enggan, karena dia nggak ada timbal baliknya sama kita. Lu juga nyium gue cuma kalau lagi mau ML doang, ya kan? Biasanya kalau ada timbal baliknya Mbak, kita juga lebih enak negosiasinya. Oke, aku mau coba apa lagi? Biasanya kayak gitu, karena apa? Seringkali suaminya maksa. Tapi nggak pernah nanya, kamu maunya apa ya? Biasa begitu. Jadi waktu negosiasi di sini, tanya, pernah tahu nggak istrinya sukanya diapain? Titiknya di mana? Kalau dia mau explore, istrinya juga jadi biasanya mau mencoba, lebih terbuka. Kebanyakan begitu kasusnya. Jadi sama-sama ya. Sama. Nah, saya selalu kalau ada yang kayak gitu nih, saya nggak mau Mbak, siapa ini nggak mau suruh nyoba ini, nggak mau itu nggak mau. Saya tanya sama istrinya, kenapa? Capek mesin-mesin anak, mesin-mesin ini, dia suruh betulin lampu aja udah seminggu nggak betulin lampunya. Jadi ada hal kecil-kecil di luar seks yang tidak dipenuhi oleh si laki-laki ini. Jadi kalau misalnya kita mau itu, kita penuh ketakutan. Nah sementara dalam psikologi atau seks positif, kita harus act out of love kan, mensikapi sesuatu karena cinta bukan karena takut. Kalau kita melakukan hubungan seks karena takut kehilangan dia, kerasa kan di ranjang. Kita telepon lagi, misalnya aku telepon sama Mbak Is, terus aku bohong gitu ya. Mbak Zoya lagi oke. Nah aku oke kok Is, tapi aku bete. Pasti kan kerasa suaranya. Kebayang nggak sih lagi seks kayak apa? Nggak mungkin pasangan kita nggak berasa ketika kita, ya udah deh, seterah lo mau apain gue. Ya kan, the feelings dapat. Oke, thank you Mbak Zoya. Sama-sama. Kalau susah bawa ke sini. Iya. Masukin juga kalau negosiasinya susah Biasanya jualan. negosiasinya pertama-tama pelik ya. Biasanya aku buka jalan dulu sih emang gitu kalau dalam konseling, karena ya risih, bayangin menikah 20 tahun nggak pernah ngomongin ini sama sekali. Melakukan sama ngomongin konsen, ngomongin apa yang kita suka itu beda loh ternyata. Dan banyak yang risih. Ya biasanya ya gitu kalau dalam konseling kan buka jalan. Kalau kayak gini susah juga mau ngasih sarannya ya, karena kan setiap orang beda-beda. Kalau dalam konseling kan lebih private, saya bisa gali satu-satu. Traumanya dia apa, trauma beneran atau secondary trauma dari temennya, dari orang tuanya, cerita orang lain, itu kan mempengaruhi hasil dari konseling itu. Maksudnya butuh kursi? Enggak, masih aman. Biar tinggi aku. Enggak, soalnya sengaja aku bikin acara ini supaya ternyata orang-orang tuh nggak tahu kalau seksolog dan psikolog itu tuh konselingnya apa sih? Apa konselingnya cuma perceraian? Apa konselingnya tuh cuma tentang nggak bisa seks? Gitu. Oh ternyata Mbak Zoya tuh tadi banyak ya. Gitu. Jadi untuk persiapan pernikahan gitu ya, untuk misalnya mereka yang mau Diulang lagi upgrade katanya. sex life-nya. Aku bikin acara Apa ini. Perbedaan itu perbedaan. Aku bikin acara ini tuh supaya teman-teman di luar tuh tahu gitu sebenarnya ke seksolog tuh nanya apa sih? Apakah nanyanya cuma perceraian doang? Apakah gara-gara aduh gue nggak bisa berhubungan seksual? Apakah cuma itu? Ternyata banyak sekali yang Mbak Zoya tadi cerita. Aku juga nggak tahu bisa les kan Mbak? Iya, bahkan ada yang segitu spesifiknya gitu ya, menanyakan skill kayak misalnya ada sekelompok perempuan itu ya datang untuk sini khusus untuk belajar memilih sex toys. Ada yang untuk bahkan ada perempuan yang gini, Mbak Zoya, saya pengen bener-bener bisa nyaman di ranjang, saya pengen mencoba gaya ini suami saya mesti ngapain. Atau ada termasuk yang, Mbak gimana sih, saya sebenarnya nggak pernah suka nggak bisa menikmati yang namanya ngasih blowjob ke suami gitu, atau memberikan oral seks pada suami gitu. Tapi kok kalau di film-film pada enak banget ya Mbak, mesti gimana sih ya? Itu biasanya private banget saya akan kasih gitu ya. Mau saya pastikan dulu kan, oh ini orangnya saya tahu gitu ya, ini apa dalam konteks pernikahan untuk mengupgrade sex life-nya gitu kan ada banyak cara. Termasuk bagaimana sih Mbak nggak explore diri saya, kayaknya sih nggak pernah suka seks, apa saya nyesel jadi perempuan baik-baik loh.
Jangan nyesel jadi perempuan baik-baik, gitu ya. Karena orang tuh selalu berpikir bahwa orang yang mau eksplor seksualitas pasti perempuan nakal. Lo enggak dong, perempuan pinter dong. Ya, jadi kita mesti pintar-pintar bisa mengeksplor. Bukan masalahnya kayak tadi gini, iya kan saya belum menikah Mbak Zoya, saya jadi ya nggak mau ngapa-ngapain. Ya jangan dong. Kita kan adalah makhluk seksual, rugi dong. Masa kita nggak tahu diri dan seksualitas kita terus nunggu nikah dulu? Nah banyak yang betul nikah panik kan dua-duanya. Mbak saya perjaka, ya saya juga perawat, saya benar-benar nggak tahu nggak mau ngapa-ngapain. Terus ditanyain terpisah gitu. Benar Mas masih perjaka? Iya benar. Benar Mbak masih perawat? Iya Mbak Zoya om lagi gini. Lakinya juga, iya saya kira tuh kayak di film-film Mbak. Jadi pas mau nikah saya nontonin semua film tuh. Gitu, umurnya berapa? 26, 27 tahun gitu ya. 27 tahun saya cuma dengar ada orang-orang aja. Saya pikir ya udahlah biasa begini kali ya. Gitu. Gini, kirain gampang Mbak begitu kejadian. Oh my god, panik. Nggak tahu mau ngapain. Nggak mau masukin aja susah. Salah banyak loh. Iya ada yang aduh ntar saluran gini-gini ntar jadi urinary tract infection ya kan. Jadi infeksi saluran kencing gara-gara salah lubang. Aduh repot. Kurang basah dan segala macam. Jadi ada banyak yang dan lebih lucu lah misalnya datang ini Mbak, saya ini dokter gitu kan ya. Tapi waktu lagi masa-masa koas bareng Mbak istri saya, istrinya juga dokter cuma beda spesialis. Begitu udah menikah, aduh saya stres apa sih mesti ngambil seksologi ya Mbak. Nah jangan terlalu banyak dipikirin juga, seks itu mesti dinikmati. Jadi ya memang tidak semudah bayangan yang dikasih sama di film-film ya, ekspektasinya tuh banyak. Jadi penting buat kita memang berbagi ekspektasi sama pasangan seks kita gitu ya, mau suami, mau istri gitu, it's very important. Yang mau bertanya ibu silakan, Bu Leonita. Sudah terjawab pertanyaanku di Baru kemarin. Jadi aku kemarin tuh bikin pertanyaan how do we do when having sex with husband. Jadi itu tuh bukan hanya need and duty. Udah terjawab tadi. Iya, karena memang itu adalah mostly itu begitu kan. Berasanya udah kita pengen ini aja deh. Soalnya kalau kita nggak ntar suami kita begini, suami kita begitu. Kita udah dapat orgasme belum? Enak nggak? Mbak coba Dia sebutin mau Mbak, dikasih orgasme itu apa Mbak? Kan banyak yang nggak tahu orgasme itu apa. Cerita. Iya, gimana kan Sangat atau sih ada sampai sini. Karena semua laki-laki berpikir orgasme itu perempuan muncrat. Kayak dia dong. Iya dong. Muncrat itu kan dia punya. Kayak di cerita-cerita yang muncrat ya. Makanya suka lucu kalau ngomongin orgasme, laki-laki udah bilang gini, sayang kamu udah keluar belum? Keluar kemana shopping sayang? Shopping sayang? Keluar saya. Keluar belum itu sekarang gitu. Kamu udah keluar belum? Keluar kemana? Mati gue. Dapat apa? Dapat duit. Kan belum dibayar. Jadi orgasme. Belum dibayar ya banyak dapat belum. Kan? Sebulan. Yang paling bahaya kan Mbak nanyanya udah kerasa belum? Kan? Udah kerasa belum ya? Apanya kerasa? Iya, kan dia udah lagi make up terus mikir. Iya. Udah dalam banget ya kerasa belum? Kalau misalnya udah enak belum lumayan. Iya. Rasa apa ya? Kita langsung seret langsung gitu ya. Udah keluar belum? Keluar. Itu tuh pas waktu lagi main sama suami itu bisa apa ya kayak Ke distract pikirannya. Distract banget. Padahal yang harusnya disuruh distract pikiran tuh laki-laki kan. maksudnya iya jadi kayak yang tadinya libidonya kita naik tuh pang Itu benar-benar jadi nyari gitu loh. Apa ya? Terus kayak Kayak pindro. dan kayak udah deh gak usah bertanya selesai. Iya, cepet aja. Cepetan ada lama nih. Iya, gitu kayak udah deh karena udah kayak gini kita udah banyak pikiran tapi kan karena suami mau agama kita harus mengharuskan ya we have to be ready ya ready menikmati walaupun sebenarnya tidak menikmati tetapi kita harus ada dalam oh ini nggak nikmati tapi tiba-tiba kita naik ke Mencoba tuh ya. coba tuh kayak bayangin ya Tom Cruise lagi atas gue atau siapa ya ditanya ada sesuatu kata-kata
tuh sih hilang mbak. Ceng langsung itu tuh apa ya? Kurvanya naik tuh. Langsung bukan turun, tapi udah langsung meluncur. Dan itu what we have to do gitu. Apa yang mesti kita lakukan? Karena udah cepetan aja. Di dalam hati dia. Iya emang kata-kata dipegang aja jadi risih. Dipegang gini kayak tapi biasanya tuh ada sosialnya yang bawa kita banget. Tapi apa sih? Bisa jadi dia ngerasa ada perubahan tapi dia nggak ngeh itu apa. Bisa jadi. Tapi kalau dia peka, mungkin dia tahu. Jadi pertama-tama orgasme itu adalah vagina spasm ya, gitu. Jadi anggap aja ini adalah yang vagina, terus dia itu akan nge-spasm akan begini, gitu ya. Makanya kenapa penting itu kayak ada vagina rejuve dan segala macam itu ada di di hak klinik di bawah ya. Karena apa? Ini kolagen kita itu akan berkurang. Jadi bukan masalah Mbak Zoya aku tuh sesar lahirnya, apa hubungannya? Ya, lo melahirkan dari normal sekalipun ya itu kok yang nggak melahirkan sekalipun ya itu begitu umur 30-an pasti dia akan berkurang kolagen ya. Jadi mesti memang ada kalau rajin adalah toys yang bisa buat latihan Kegel exercise. Tapi kalau misalnya di bawah di hak klinik pakai vagina rejuve itu bisa ngebantu banget sama kayak 20.000 kali Kegel. Ya jadi kayak daripada capek-capek ya. Ibu kamu sih Untuk ada dulu. Iya baik. Dan itu coba lihat dijadwalin tuh ya. Ibu semua sebelum nikah seksual aktif. Siap-siap ya. Ada lesnya. Soalnya kalau misalnya nggak dihabis vagina rejuve itu agak lumayan untuk bisa membuat kita tuh jadi lebih keras dan itu kualitas hidup kita juga jadi lebih oke. Bukan cuma masalah mau pergi ke tempat pipis itu nahan gitu ya, tapi juga kita juga bisa ngerasain bener-bener vagina spasm kita pada saat kita orgasme. Nah si Pak suami gitu ya, itu juga akan ngerasa remasan di penisnya. Gitu. Ketarik gitu ya. Kesedot. Kaku. Kayak vakum. Gitu. Coba ibu kayak nusuk mie gitu. Seruput. Ada seruputnya. Oh iya gitu ya kan. Makanya mungkin kalau kita bohong dia kayak tahu ya. Iya. Karena dia mungkin nggak ngerasain apa. Kalau ada yang peka. Kalau enggak kadang-kadang makanya kenapa banyak perempuan faking orgasm. Sebenarnya panjang banget buat kita faking orgasm, tapi bisa jadi seperti yang Mbak bilang, kita kecapean aja. Kayak ke distract. Jadi gini, susahnya bedanya laki-laki dan perempuan dalam hal neuropsikologi adalah gini. Laki-laki itu kayak kayak mobil manual. Ya. Jadi dia dari otak logikanya dia mau ke otak emosinya dia itu mesti pindah gigi manual. Makanya kalau dia habis kerja itu dia akan pakai satu otak logikanya untuk mikir sampai rumah. Kita itu harus membiarkan si laki-laki ini untuk nyantai dulu 30 menit, 20-30 menit. Dia mau main game kayak ganti channel TV sampai 100 kali, diemin aja dulu. Itu dia lagi ganti gigi. Kita nih perempuan, kenapa kita sering overwhelmed dan kita susah untuk bisa mindfulness? Karena kita itu adalah makhluk yang mampu berpikir banyak hal pada waktu bersamaan. Ya, pakai lipstick, ya, mikirin kerjaan, ngurusin anak, sambil mikirin kehidupan sosial, blablabla. Kita tuh bisa melakukan semua hal. Makanya, karena kita kayak begitu, kita susah untuk mindful. Mindful itu adalah badan kita itu, pikiran dan hati kita itu ada di mana badan kita ada. Jadi kalau misalnya ada omongan Pak suami yang nyebelin pada saat lagi bercinta, kita gampang luruh semua, hancur. So itu gunanya, kenapa penting untuk kita tuh sering-sering sexting sama pasangan, bercandaan, ciuman itu tiap hari, bukan cuma pas lagi mau seks doang. Kalau kita tidak pernah dikondisikan untuk bisa berhubungan seks, sekali-kali lagi berhubungan seks kita gampang ke distract. Jadi ciuman gak sih? Ciuman gak Aku saling. saling sih. Dari saling dulu kan kalau saling bawah. Saling. Pakai saling dulu. Biar dia cari pahala dulu. Biar Saling dulu. Selalu tahu ya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum mulai ya. Waalaikumsalam. Yuk. Namanya juga silaturahmi lama. Oke lah ya. Kayak gitu. Jadi biasanya kalau kita tidak mengkondisikan gitu ya, kalau mau nunggu pasangan kita ya udahlah gitu ya. Mungkin ada susahnya kita aja mulai dulu. Kayak mulai flirting-flirtingan, menurut aku kamu seksi deh kalau lagi begini, gini dong ya gitu. Nanti kalau misalnya digodain balik, jangan tiba-tiba, kenapa? Kamu kok tiba-tiba begini? Ada maunya ya? Lagi bikin salah ya? Jangan digituin juga. Gitu ya. Perempuan tuh suka Ini. kok tiba-tiba gitu lu? Iya. Salah lagi. Mau nyoba juga jadi salah kan gitu. Jadi jangan sampai Pak suami itu juga jadi ketakutan gitu melakukan sesuatu karena Bapak udah dituduh Mbak Zoya, aku jadi bingung gitu. Rencananya mau romantis jadi susah. Nah kalau misalnya itu akan membantu. Memang misalnya terganggu tuh Mbak, misalnya kata-katanya apa. Nanti pada saat evaluasi udah di luar ranjang, Mbak inget tuh dan didiskusiin. Yang misalnya nih yang paling suka rese nih kadang-kadang nih laki-laki kayak yang agak gendut ya perutnya, aduh itu bom gitu. Ya, yang kendor sih ya. Sekarang kamu agak hitam ya? Kalau ya, terus nanya, oh ya, emang sengaja? Enak kan? Tapi kan kita jadi bad mood, begitu kita bad mood, kita pikirannya langsung mana-mana pasti. Dan kita cepat banget, karena apa? Ya karena ya kita begitu. Makanya memang ada bagi perempuan yang misalnya dari pekerjaannya dia pensiun, itu lebih mudah untuk adjust dibandingkan laki-laki. Karena laki-laki udah terbiasa fokus sama satu hal. Kita udah biasa melakukan banyak hal. Cuma jeleknya kita mudah overwhelm, mudah kewalahan secara emosi. Karena banyak banget yang kita proses. Jadi kalau habis mikir segitu banyak, nggak pernah mikirin seks, tiba-tiba seks. Yang harusnya concern seks kemana-mana mikirnya. Iya, jadi pas saat seks kemana-mana mikirnya. Nggak menikmati. That's why kita mesti conditioning. Udah bilang, cium aku dong tiap hari, jangan cuma pas lagi ada maunya. Oke. Kita nih gue tadi ngobrol, Iya kan? di komunikasi. Aku mau dong, dipeluk-peluk dong, kok jangan dong, gitu kan. Ada suami-suami yang kayak ada satu daerah di Sumatera, waktu itu aku diajak untuk ibu-ibu pengusaha di sana ya. Keluhan si ibu-ibu semua gini, suamiku nih Mbak, nggak mau banget dipegang-pegang tangannya kalau lagi di tempat umum. Kesel aku berarti, jangan lama, udah tua. Lah, emang udah tua nggak kepengen romantis. Gitu-gitu loh. Suamiku tuh susah banget, Mbak. Nggak usah lah romantis, cuma pegangan tangan doang, nggak mau. Nah kayak gitu kan susah. Sebelumnya pegang tangan aku kan senang kalau diginiin. Tapi jangan disindir. Kayak misalnya, tuh dong kamu kayak si itu. Iya. Harga diri ya. Iya. Yang dulu kamu begini kok sekarang enggak. Kita kalau gitu juga kita kesel. Jadi caranya adalah say what you want. Ya, bilang apa yang kita mau. Kayak bilang gini, aku nggak suka warna pink. Lah, selain warna pink ada berapa juta warna di luar sana. Jangan katakan yang kita tidak mau. Katakan yang kita mau. Itu yang seks positif. Aku mau dong pegang tangannya, seneng deh kayaknya gimana gitu. Oke, sini paling gitu dulu awalnya. Ikhlas gak? Pegang doang gitu kan. Biarin gitu ya, aku udah dotan sama kamu gitu kan. Gak usah lah begini-begini misalnya. Ya kalau aku kan seneng ya, please dong gitu. Jadi kita berusaha bilang apa yang kita mau. Misalnya, dulu kamu begini, sekarang kamu enggak, ini kayak gini ya. Nggak akan sampai lah, jadi perang bubat gitu ya. Telur mak ayam mana duluan nih gitu. So gitu bisa dicoba. Yes. Ada lagi yang mau tanya? Aku. Iya. Kemarin tuh sebenarnya udah masuk ruangan ini sebelum pas sama Intan yang satunya tuh. Jadi akhirnya melihatlah tools ini ya kan. Dijelasin, udah didemoin nih sama ibu satu ini buat apa, akhirnya kepo dan pengen tahu lebih lanjut gitu. Nah ini kebetulan kemarin datang sama temen dan satunya dia langsung kontak suami, ya udah kita coba yang ini yuk gitu. Dia sangat suportif gitu. Pulang cerita ke suami kan, kayak nyoba yuk, nyoba aja gitu buat sesuatu. Terus kayak buat apa gitu. Nah akhirnya mungkin aku sensing juga ya kalau dia questioning gitu. Apakah itu untuk mereplace
Iya. gitu. Jadi akhirnya dia gue kurang enak gitu mungkin, ya. gitu. Dan pertanyaan selanjutnya adalah berarti kapankah kita akhirnya pakai ini gitu, atau decide untuk punya satu untuk nggak tahu apa, buat mainan kayak buat apa gitu. Diajak ngobrol. Ini ya Bun. Nggak boleh bentar doang. Ya gitu sih. Oke, jadi kalau mau ngajak suami bilang ini, ya aku mau explore nih gitu, aku mau explore bareng sama kamu gitu ya, aku pengen explore pakai sex toys gitu, supaya aku pengen aku pengen pada saat pemanasan misalnya, ini buat kita pakai berdua. Dan sekali lagi emang mesti diingetin, bukan karena kekurangan pasangan, tapi sekali lagi aku pengen explore lebih, karena apa yang kita punya ini udah seru dan aku pengen upgrade. Biasanya itu yang nggak akan mengganggu ego lagi. Iya sih. Itu karena kalau misalnya begini, kalau misalnya ditanya enggak, aku nggak mau, aku boleh tahu nggak yang kenapa? Ya emangnya aku nggak bisa muasin kamu? Loh justru karena kamu bisa muasin, aku pengen nambah terus biar kita makin seru gitu. Jadi ya bukannya bohong juga dan nggak peres ya, tapi memang kita mesti merespek apa yang dia kasih juga kan ke kita. Gitu ya, termasuk kayak misalnya, coba yang ingat nggak waktu lagi kita melakukan ini, terus tambah ini, seru banget nggak sih? Gitu, ini buat kita berdua gitu, dan kita jadi punya sesuatu nih yang bisa kita iniin berdua kayak gitu. Emang teknik negosiasinya trik-triknya ya gitu, dan kitanya juga mesti nyaman waktu nyampainya. Tapi kalau kita nyampainya ketakutan, energi kita juga akan keras sama dia kan. The thing is, banyak tools di sini tuh memang tujuannya majority dipakai buat yang cewek, bener nggak ya? Bener kan ya? Laki-laki yang sedot-sedot. Iya, ini yang ada yang berlaki-laki juga ada. Tapi sebenarnya ini bisa dipakai untuk membuat mudah pemanasan. Jadi sebenarnya gini, ya, ini penting sih sebenarnya buat laki-laki juga tahu. Kalau pada saat pemanasan si perempuannya nggak dapet orgasmenya, minimal sekali atau 2 kali, pada saat benar-benar berhubungan seksual atau penetrasinya dia akan susah dapet. Tujuannya apa? Kalau misalnya pakai si sex toys yang ini nih untuk pemanasan, ya pada saat si suami memasukkan ini gitu ya ke dalam vagina kita, dia bisa enjoy menikmati bergelinjangan tubuhnya Anda kan, ya. Nah pada saat udah masuk kayak gini, ini kan udah pasti nih bakal orgasme, ya. Bisa ngeliatin istri orgasme tuh kan asik banget ya, dan dia juga agak gaji buta sedikit kan. Nggak kerja ya. Nggak kerja kan. Lihat doang. Iya kan? Dan kalau udah dapat misalnya orgasmenya di situ, pada saat penetrasi, begitu wah udah lagi mau orgasme lagi, dia cabut terus dia langsung penetrasi. Pada saat dia penetrasi, istri yang baru kena ini, dia udah tahu titiknya di mana. Kita juga bisa ngegeserin panggul dan pinggul kita untuk ngarahin penisnya dia yang keras kan. Karena ya tadi nggak ada GPS-nya, jadi kita mesti ngarahin. Oh dia agak kesini sedikit, oh ini begini sedikit nih. Gitu atau yang coba kamu di sini, udah diem aja di sini ya. Mungkin jadi kayak tukang parkir sih awal-awalnya. Jangan pindah ya di situ ya sampai dapet gitu. Belum pernah kan? Coba. Tujuannya sebenarnya seperti itu gitu. Satu gitu, bukan hanya memudahkan pasangan, membuat Anda juga memastikan Anda berdua dapat orgasmenya gitu. Karena ada juga yang bisa ditaruh di penisnya si laki-laki ya, kayak si Bani yang getar itu segala macam. Termasuk kalau lagi dalam kondisi hamil. Itu kondisi hamil, atau misalnya berat badan Anda dan suami itu timpang banget, Anda kurus banget, suami gede banget, atau Andanya gemuk sekali, suaminya juga kurus, atau dua-duanya gemuk, dua-duanya kurus, itu berbeda sex toys-nya gitu. Itu penting banget untuk kita paham ya gitu-gitu. Jadi bukan masalah gimana-gimana, badan itu kan juga ya beda-beda ya. Kita bisa milih suami harus yang begini, harus yang begini, ya enggak, ya udah adanya dia begitu. Ya kita mesti terima pakai sex toys yang mana nih yang supaya benar-benar bisa enhancing. Apalagi pada perempuan hamil. Ribet mau pakai posisi nggak berapa banyak kan bisa. Itu makanya waktu lagi saya live waktu itu ngasih tahu toys yang bisa dipakai untuk perempuan hamil, sampai 1 M itu yang nonton. Kira-kira apa ya? Banyak perempuan hamil yang suaminya nggak tega mau hubungan seks, terus dia udah pusing kan, aduh cranky nih gitu.
pening nih gitu. Ada orang yang nggak sempet mungkin kayak begitu karena muntah, karena apa segala macam. Tapi ada yang aduh Mbak Zoya horny, tapi suamiku bilang nggak tega, aku bisa gila. Jadi udah sama Pak suami. Jadi beberapa gaya kita pakein sex toys yang bisa dimasukin di penisnya dia juga, sehingga bener-bener mengenhance kehidupan seksualnya. Tapi kadang-kadang juga ada banyak yang perlu konseling gitu untuk mencari sex toys yang bagus apa. Ya karena setiap orang beda-beda, kebutuhannya juga beda-beda ya. Jadi nggak ada jawaban yang general juga di sini. Gitu. Thank you so much. Thank you. Ada lagi? Ini sharing sih mungkin. Kita tuh biasa ngomong thank you nih, barusan kita ngomong dikasih materi thank you. Tapi kita habis seks biasanya tuh nggak ngomong thank you ke pasangan tuh. Aku ngomong. Aku Ya, ngomong. that's Iya, aku appreciation. ngomong. Itu perempuan, laki-laki Laki-lakiku selalu ngomong thank you. Oh, keren. Yang sering kan merasa Apa? perempuan tuh Thinking begitu. itu perempuan. Heeh. Kalau nggak dibilangin kayak gitu kan kita ngerasa kayak udah gitu doang. Iya, selalu Udah dia pakai bilang, udah terima kasih, selesai. Oke. Gitu. Iya, that's very nice. Momen sayang I love you. Saya kan itu senang. Iya. Communication after sex itu. Jadi gak usah pilotok yang sampai panjang-panjang sampai dia ketiduran juga. Sebenarnya dia bilang thank you atau I love you gitu. Enak banget, makasih ya gitu. Kayak misalnya diiniin aja sama dia gitu, terus ya enak makasih ya gitu. Iya. Terus gue juga baru nyobain ya, maksudnya gue baru lebih banyak mengatakan itu, ternyata bikin dia semangat juga ya. Iya Bang. Jadi bisa mulai bisa dimulai dari kita Iya yang bener terus loh, lagi ya. sederhana Saya kayak juga gini-giniin kebawa. yang dulu aku, apaan sih gitu ya, kan untuk kita cewek-cewek suka gitu, apaan sih gitu. Diganti cuma, ya Allah yang itu enak banget gitu. Iya. Gitu. Ya. Hah? Komplimen? Ternyata dia bisa ngulangin lagi, terus agak geser sana tadi gitu, apa Merasa sederhana itu ternyata Masya Allah gitu. Iya, jadi enak banget. Kalau dalam psikologi kan gini, sesuatu yang enak itu akan diulang. Ulang-ulang. Nah, kita kan harus memberikan semacam token gitu ya, semacam penghargaan. Jadi untuk menekankan behavior yang kita ingin diulang, kita mesti apresiasi. Kalau nggak ada penekanan, ya percuma. Ya kita juga jadi gampang take it for granted kan. Kalau ke Bang Duyung, thank you banget ya. Kadang-kadang sepele ya, aduh nggak bisa buka ini yang, tolongin dong, thank you, kamu jagoan deh. Sambil main ya. Gemes ya kan. Pasti kan mungkin soalnya apaan sih yang cuma tutup botol doang gitu. Ya biarin aja kan senang dibukain ya. Kayak gitu-gitu kan juga kita juga jadi relax, jadi santai. Jadi kan nggak tegang juga ntar seksnya gitu. Karena di kehidupan sehari-hari kita udah bisa ngasih gratitude itu tadi Mbak gitu. Itu adalah respect dan appreciation kan. Cool Mbak, thank you sharing-nya. Thank you Zoya. Ada lagi Mbak? Nggak ada. Aku tips terakhir. Tips terakhir Mbak Zoya, bagaimana kita ibu-ibu di Jakarta ini cara flirting kecil untuk kita yang maju duluan tuh gimana? Oke, jadi flirting yang paling simple ya buat perempuan daripada risih dan segala macam adalah satu, harus sesuatu yang sederhana dan yang emang bener-bener yang kita lihat dari pasangan kita itu membuat kita tuh turn on. Misalnya yang waktu ke pesta kemarin kamu pakai batik ini atau pakai jas ini itu seksi banget deh gitu. Aku ngerasa turn on banget waktu kamu bangun pagi-pagi nggak megang handphone, nggak megang ini, langsung ngeliatin aku dulu. Jadi segala sesuatu yang membuat kita turn on kita kasih tahu ke pasangan lewat sexting ya. Termasuk kalau mau flirting, mau bikin dia penasaran, sesimpel pertanyaan, tebak yang warna BH aku hari ini apa gitu misalnya, aku pakai panties apa, ini loh aku biasa pakai yang kamu pernah bilang itu lucu dan seksi, kayak gitu-gitu juga termasuk ngegodain yang nggak peres dan yang nggak aneh banget buat pasangan. Make it simple, dan kalau mau ngomong secara langsung selalu katakan dengan lebih lambat, kayak film slow motion. Misalnya gini ya, sesimpel mau flirtingnya buka baju, jangan buka baju dan gitu, ya pelan-pelan diangkat, lalu bajunya mah sama gini-gini aja. Tapi ketika kita pelan-pelan melakukan, jadi penasaran, kamu kenapa sih yang, kamu apa, ini ada apa gitu. Jadi the antisipasi itu juga adalah bagian dari flirting. Thank you, Mbak Zoya. Thank you. Thank you.